Hah? Ridho nggak? Benar. Saya ambil ya. Ya, salaman. Ya, sok jalan. Pada suatu hari, Kang Dedi Mulyadi mendapati Suatu hari. sopir truk yang nabrak tembok, pembatas Allah. jalan dan tiang warung. Karena jam 4 pagi masih nyetir namun bapak, sopir menangis kebingungan saat diminta ganti rugi sama Kang Dedi. Kalau mobil rusak, tembok harus ganti ke mobil nggak? Kalau mobil rusak, temboknya harus ganti ke mobil nggak? Enggak. Jadi yang harus ganti siapa? Ini salah tembok, salah mobil. Salah mobil, ya kan? Salah mobil apa salah supir? Salah Salah supir. supir. Nabrak yang toko. Kenapa nggak kabur? Jangan atuh Pak. Hah? Nya mau bisa kabur, mobilnya rusak. Jangan kabur, harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Terus tanggung jawabnya mau gimana? Mobil tanggung jawab siapa memperbaiki rusak? Hah? Abi, Tanggung jawab yang punya, tanggung jawab yang nabrak, yang sopir. Kalau mobil rusak, biasa. supir, bukan tanggung jawab yang punya mobil. Ya, tahun nanti belum ngobrol. Yang punyanya siapa? Pak Haji. Haji apa? Pak Haji. Pak Haji Budi itu punya material. Pak Haji Budi. Sehari dapat berapa nyopirin? 2000 dapat 2000. Masa nyopirin sehari 70.000? Ya dapat 2000. Tukang tembok aja 120. Sehari 70. Baik bersihnya baik 70, 80. Giringan kecil, kenapa? Semua segitu. Sehari berapa kali narik? Paling satu rit, paling banyak 2 rit. Paling banyak 2 rit. Kalau 2 rit dapat 140.000. Dapat 140.000. Jadi ayeuna anu di pikiran naon? Kudu ngomean tembok. Aya 5 jutaan banyak temboknya. Yo, 15 jutaan. Kalau 15 jutaan jadi harus nyetorin, berarti kalau sehari 50.000 berarti kurang lebih setahun. Ya Allah, tahun. Istri ada, anak ada. Istri berapa? Nah, Pernah nyandung tuh? Oh, ente. Mobilnya masih hidup? Masih hidup. Sekarang rencananya mobil mau dikemanain? dari keluarin. Keluarin. Udah mobilnya keluarin dulu. Nanti Samsi angkatan Dina. Jadi gimana? Sekarang teh atuh tembok rusak, tiang tukang warung roboh. Jadi gimana? Kan akibat kelalaian Akang. Ngantuk, jam 3:30 masih nyetir. Gimana? Anak per hari harus dikirim uang. Kalau berhenti nyetir, beli beras dari mana? Kalau berhenti nyetir beli beras dari mana? Kenapa nangis? Kan harus bertanggung jawab. Kayaknya abang ini dia tidak perlu berbicara, hanya kalau kita lihat daripada pergerakan tubuhnya, gelisahnya hatinya, takutnya dia karena dia mau bertanggung jawab tapi kayaknya nggak mampu gitu kan. Semahal itu gajinya juga nggak besar gitu kan. Lepas tuh Kang Dedi tanya lagi, beli beras pakai uang apa kalau nggak nyetir. Oh, yang itu mungkin bikin sebak ya abang ini. Kita lihat, kita juga kayak sedih banget kalau ditanya soalan kayak gitu. Bingung? Bingungnya kenapa? Pasti bingung. Ya? Bingungnya kenapa? Bingung mikirin memperbaiki tembok yang rusak. Bingung mikirin warung. Bingung mikirin harus berhenti dulu nyopir. Istri di rumah harus makan. Bingung sama majikan. Takut suruh memperbaiki mobil. Iya. Tapi kan harus bertanggung jawab orang mah. Akang tanggung jawabnya gimana? Paling cicil. Cicil gimana? Hanya per bulan. Per bulan gimana? Ya, 3 bulan. Berapa? Nyicil apa? Iya. Mobil? Tembok? Hah? Tembok gimana nyicilnya? Ayo tembok nyicilnya gimana? Itu fasilitas umum. Kan temboknya nggak bisa dicicil. Akang mau memperbaikinya gimana? Sekarang punya duit berapa? Jaminan. Sekarang dompetnya punya uang berapa? Coba lihat dompetnya. Berapa punya uang?
Berapa? Berapa? 400. 1 juta ini. Hah? Ini berapa? 1 juta. Ini punya duit? Hah? Kerja ini. Uang apa ini? Supir. Supir, kok disimpan di dompet nggak dikasihin istri? Setiap bulan. Oh, sebulan sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu ini hasil ngumpulin berapa hari? 100 poin sehari. Oh, tadi katanya cuma 70 dapatnya sehari. 2 hari itu. Oh, dapatnya 2 hari. Ya bersih. 10, 1.400.000. Sama kas itu. Hah? Nanti kan dikasih kas dulu Kas sama siapa? sama orang yang punya. Oh, dikasih kas apa maksudnya? Kas buat berangkat. Oh, kas Jadi, buat berangkat untuk BBM segala macam. 400. Yang ini berapa hari ngumpulin? 10 hari. lebih Pak. Berapa hari? 2 minggu. Ngasihnya 2 minggu sekali. Jadi istri dikasih 2 minggu sekali 1 juta. 1 juta, kadang 800. Jadi kalau sekarang ini saya ambil untuk perbaikan tembok, buat istri habis. Kalau saya ambil gimana bentuk tanggung jawab? Ini untuk semen. Semen bisa 50 sak. Hah? Ridho nggak? Benar. Saya ambil ya. Ya, salaman. Ya, sok jalan. Ya. Dah. Turun dulu. Ngantuk ya, lagi nyetir. Nah, Kenapa? ini KTP SIM-nya. Ini uang bapak saya balikin. Ini. Nih uang bapak saya balikin. Ini saya tambahin 1 juta. Hati-hati, nanti nggak boleh lagi ngantuk. Kalau malam istirahat, ya. Nggak boleh lagi pada waktu jam tidur masih nyetir. Istirahat. Nggak boleh terulang lagi peristiwa ini. Ketemu saya masih mending. Tembok nggak usah memperbaiki, warung saya perbaiki. Tapi nanti kalau orang lain bapak bisa jadi lebih berat, ya. Itu buat istrinya, karena bapak harus berhenti nyopir beberapa hari karena nabrak. Memperbaiki, ya. Ya. Dah. Ya. Nah, terkadang itulah yang terjadi ya, karena mikirin mencari uang gitu, mencari rezeki halal. Kerjanya kayaknya nggak kira waktu gitu kan, itu waktu malam untuk istirahat, tapi abang ini tetap juga jadi supir ya, mungkin hantar barang gitulah kan. Akhirnya mengantuk, mungkin ketiduran gitu kan. Kita panggil dalam sesaat aja matanya tertidur sebentar, udah nabrak tembok. Dan juga warung kayak kalau kita lihat itu pertanyaan-pertanyaan Kang Deddy itu, dia itu dalam kebingungan ya, dalam kebingungan, mungkin dalam pikirannya mikir kayak gimana mau perbaiki truknya, bagaimana untuk ganti rugi tembok, ganti rugi pemilik warung, gimana untuk bagi kepada istri dan keluarga. Itu yang difikirkan oleh abang ini kali ya. Kita lihat dia bingung banget gitu kan, dan ditanya bagaimana kalau uang dari mana kalau beli beras. Oh, itu udah, dia itu bikin sebak banget gitu kan. Dia kayaknya nggak bisa untuk menjawab soalan itu. Ramai ya sebenarnya cerita-cerita yang seperti ini. Menangis abang ini saat dia minta pertanggungjawaban, dan abang ini syukur ya tidak mau lari. Dia bisa lari padahal, tapi nggak mau, dia harus bertanggung jawab. Kayak gimana ya nggak tahu, mungkin nyicil katanya tadi kan. Dan Kang Deddy seperti biasa, dia tahu kok kalau orang itu kayak gimana kan. Dan alhamdulillah abang ini diketemukan sama Kang Deddy yang bisa memberikan pertolongan dan solusi. Dan akhirnya abang ini diberi bekal untuk istrinya, bawa pulang lebihan bekalnya, supaya karena ada beberapa hari mungkin tidak bekerja karena terpaksa untuk memperbaiki truk itu kan. Itu Kang Deddy yang paling suka ialah keprihatinannya, pedulinya Kang Deddy itu, rasa pedulinya sama masyarakatnya itu luar biasa banget. Oke, kalau menurut teman-teman asik kayak gimana? Titip komen di bawah supaya juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman asik channel ini. Semoga semuanya dipermudahkan dalam usaha mencari rezeki yang halal di luar sana. Semoga kita dipelihara keselamatan dan kesehatan, dan semoga tidak ada berlakunya perkara-perkara yang tidak baik di kedepannya, insyaAllah. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Hatur nuhun.